Halo teman-teman, selamat ketemu lagi. Semoga dalam keadaan sehat. Bersama saya Priscilla Hilary Fabiola. Sehubungan dengan video saya pertama tentang water fasting yang lalu, saya mau kabari ke teman-teman bahwa saya janji akan mengabari saya bisa atau tidak. Tapi ternyata saya nggak bisa. Saya hanya berhasil bertahan selama 68 jam. Dan buat saya pribadi, saya merasa itu sudah suatu prestasi dari yang sebelumnya tidak seperti itu. Saya break pada hari ketiga sebelum 3 kali 24 jam, 4 jam kurangnya, karena saya merasa agak pusing dan lemas. Tapi ketika saya turun tangga untuk membeli makanan, saya menyadari bahwa sebenarnya saya masih bisa bertahan. Itu pusing saya masih bisa saya tolerir, dan mungkin itu terjadi karena saya terlalu banyak duduk, nyaris tidak bergerak sama sekali. Jadi hasil dari selama 68 jam water fasting itu, saya bisa mencapai pengurangan berat badan sebanyak 2 kg. Lalu saya mulai makan normal, tapi porsinya sudah berubah dari yang sebelum water fasting. Lalu karena beberapa hari ke depan saya akan ada pekerjaan sedikit dengan intensitas aktivitas fisik itu hampir 20 hingga 50 kali lebih aktif dari saat water fasting saya terakhir, maka saya hanya lanjutkan dengan intermittent fasting. Itu saya pilih agar saya punya sedikit energi untuk mempersiapkan ke pekerjaan berikutnya, dan juga supaya tidak terlalu sulit adaptasi bahwa saya harus menjaga makanan saya nanti. Jadi begitu teman-teman, saya bisa menyelesaikan mengurangi 2 kg dari 68 jam berpuasa. Saya masih akan mengulangi ini di kemudian hari, dan belajar dari pengalaman saya bisa meningkatkan waktu yang lebih panjang untuk water fasting ini. Saya mendorong teman-teman semua yang mempunyai masalah kelebihan berat badan supaya kita sama-sama melakukan upaya-upaya penurunan berat badan. Itu untuk 3 alasan. Pertama, untuk alasan kesehatan, karena tidak ada orang yang punya kelebihan berat badan sangat banyak itu bisa dinyatakan sehat, sebab kemungkinan akan ada gangguan jantung, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, dan lemak darah tinggi. Dan kedua, untuk kenyamanan kita beraktivitas, sebab dengan kelebihan berat badan yang sangat banyak, kita akan sangat terbatas dalam beraktivitas, sesak nafas, mudah capek, dan tidak bertenaga. Ini ironisnya bahwa ternyata ukuran badan yang kecil itu justru lebih bertenaga dari ukuran badan yang besar. Benar kan? Cobalah lomba lari, orang yang berukuran berukuran badan sangat besar dengan kecil, itu yang menang itu yang kecil. Coba lomba push up dan sit up, pasti yang menang itu yang kecil. Dan alasan ketiga, untuk alasan Pizza Hut juga menyediakan hand sanitizer. Tetap jaga jarak aman dan menggunakan masker dengan benar. Jangan lupa selalu makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan minum vitamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih telah menjadi pelanggan tetap Pizza Hut Indonesia. Saya sedang berada di Pizza Hut teman-teman. Jadi Pizza Hut mengadakan pengumuman secara berkala untuk mengingatkan pengunjung menggunakan protokoler kesehatan COVID-19. Jadi saya harus jeda tadi. Dan untuk alasan ketiga tadi ya, alasan estetis, bahwa tubuh yang seimbang itu lebih enak dilihat. Kita jujur pada diri sendiri, setiap kali kita melihat tubuh kita di cermin dengan ukuran yang berlebihan, kita merasa sebenarnya itu nggak bagus. Jadi kita harus ada upaya untuk lebih mendekati kesempurnaan. Oke, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kita anggap selesai untuk water fasting. Saya mendorong teman-teman untuk melakukan upaya-upaya penurunan berat badan. Kalau sudah, teman-teman boleh cerita di kolom komentar di bawah, atau teman-teman juga bisa membuat video sendiri
kasih saya link di bawah agar saya berkunjung ke videonya teman-teman. Dan berikutnya yang saya mau sampaikan adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk water fasting itu. Teman-teman harus bisa riset sendiri dari berbagai sumber, tapi saya coba sampaikan sedikit secara garis besar bahwa 6 jam pertama tanpa makanan artinya 6 jam pengumuman lagi. Kiranya untuk selalu menjaga kebersihan dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Pizza Hut juga menyediakan hand sanitizer. Tetap jaga jarak aman dan menggunakan masker dengan benar. Jangan lupa selalu makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan minum vitamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih telah menjadi pelanggan tetap Pizza Hut Indonesia. Oke, jeda lagi. Saya mau kasih kesimpulan 3 garis besar aja. 6 jam pertama kita berpuasa itu sesungguhnya tubuh kita dalam keadaan baik. Tubuh mulai memproduksi glukosa sebagai sumber tenaga untuk tubuh, dan kemudian setelah itu kita akan mulai mengalami ketosis, yaitu tubuh membakar lemak tubuh sendiri untuk menghidupi dirinya. Dan setelah fase itu dilewati, kita akan masuk ke tahap autophagy, yaitu regenerasi sel-sel yang sudah jelek, sudah jenuh, sudah tua, sudah lamban dari tubuh kita akan dibuang dan digantikan dengan sel-sel baru yang lebih produktif dan segar. Jadi adalah baik sekali kalau kita melakukan water fasting ini. Tapi sebelum teman-teman melakukan itu, teman-teman perlu perhatikan hal penting, yaitu pertama, teman-teman harus merasa sungguh-sungguh fit untuk melakukannya. Jadi kalau selama teman-teman merasa baik-baik saja, silahkan lanjutkan. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa tidak fit, dengarkanlah tubuh Anda. Jangan memaksakan diri, karena ini juga tindakan kita sendiri. Jadi tanggung jawabnya pada kita sendiri. Kita tidak disponsori oleh siapapun, keputusannya kita lakukan sendiri. Dan kalau kalau misalnya teman-teman merasa perlu untuk mendapatkan saran dokter, maka dengarkanlah dokter. Baik teman, cukup soal water fasting. Nanti video berikutnya yang akan saya buat adalah saya sedang mempertimbangkan 3 tema. Yang pertama mungkin temanya soal etika makan. Jadi bagaimana cara kita makan sendiri, makan di meja makan, makan prasmanan, makan dalam undangan. Kemudian tema kedua, tema perkawinan, karena bagaimanapun persoalan perkawinan adalah persoalan abadi di muka bumi ini. Dan yang ketiga, ini agak horor sedikit, yaitu ketua umum suatu ormas meminta saya memanjangkan bulu ketiak. Seram. Mungkin dia berharap, mungkin dia bisa membayangkan bisa tidur bersama saya. Saya akan pertimbangkan. Menurut teman-teman mana yang akan duluan saya buat videonya? Silahkan berkomentar di bawah. Nah teman-teman yang mau bertukar link juga boleh, silahkan subscribe. Nanti kasih saya link YouTube-nya teman-teman, saya akan berkunjung. Demikian teman-teman, tetap sehat, sampai jumpa dan tetap semangat.